Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah cerita ya. Sebuah perumpamaan yang kelihatannya simpel tapi dalam banget maknanya. Ini soal hubungan antara cinta dan waktu yang ternyata nggak bisa dipisahin. Jadi, pernah nggak sih kepikiran apa sih satu-satunya hal yang bener-bener ngerti apa itu cinta? Nah, pertanyaan ini yang bakal jadi panduan kita buat ngebongkar ceritanya. Coba deh bayangin, ada sebuah pulau lokasinya antah berantah. Ajaibnya, pulau ini dihuni oleh perasaan. Iya, bener, perasaan-perasaan kayak kita. Tapi mereka punya wujud. Mereka hidup bareng, damai, harmonis. Di pulau itu tuh pemandangan sehari-harinya unik banget. Kamu bisa lihat si Cinta lagi jalan gandengan sama si Gembira. Terus di sudut lain, si Kaya lagi ngobrol asyik sama si Cantik. Ya, begitulah mereka hidup bareng dengan rukun. Tapi, ya namanya juga cerita ya, kedamaian itu nggak ababi. Tiba-tiba, entah dari mana, badai besar datang. Dahsyat banget, air laut langsung naik, cepet banget, dan siap menenggelamkan pulau itu beserta semua isinya. Waduh, langsung panik semua. Bisa bayangin kan? Semua perasaan langsung lari tunggang langgang, cari perahu masing-masing. Pokoknya gimana caranya biar bisa kabur dari banjir besar yang udah di depan mata. Tapi, di tengah semua kekacauan itu, ada satu yang ketinggalan. Cinta. Dia cuma bisa berdiri pasrah di pinggir pantai. Gak punya perahu, gak bisa berenang. Cuma bisa ngerasain air laut yang dingin pelan-pelan naik, gak basahin kakinya. Nah, disinilah perjuangan si Cinta dimulai. Harapannya tinggal sedikit, tapi dia teriak-teriak minta tolong ke teman-temannya yang kebetulan lewat yang lagi sibuk berlayar ngejauh. Yang pertama kali kelihatan, wah, si kekayaan. Perahunya mebah banget, isinya harta semua. Cinta langsung teriak sekencang-kencangnya, "Kekayaan, tolongin aku dong!" Tapi apa jawabannya? Si kekayaan nolak mentah-mentah. Dia bilang, "Wah, maaf ya, perahuku udah penuh sama emas permata nih. Kalau kamu naik nanti tenggelam lagi." Ternyata dia lebih takut kehilangan hartanya daripada nyelamatin temennya. Oke, gagal sama kekayaan. Cinta lalu lihat si kegembiraan lewat, asyik nyanyi-nyanyi, seneng banget kelihatannya. Sayangnya, saking senengnya, dia jadi nggak dengar teriakan minta tolong dari Cinta yang udah hampir tenggelam. Air makin tinggi, Cinta makin panik. Terus dia lihat lagi, si kecantikan. Perahunya, wah indah banget berkilau, harapan muncul lagi. "Kecantikan, tolong bawa aku," teriak Cinta lagi. Ditolak lagi. Jawabannya dingin banget. Si Cantik bilang, "Ih, kamu kan basah kotor, nanti perahuku yang cantik ini jadi ternoda." Ya ampun, gitu banget ya. Cinta udah benar-benar putus asa. Dia mulai nangis. Sambil nangis, dia lihat si kesedihan lewat. Perahunya jalan pelan. Cinta mikir, mungkin kesedihan bisa ngerti perasaanku. Tapi ternyata kesedihan juga nolak. Bukan karena dia jahat sih, tapi karena dia terlalu tenggelam sama sedihnya sendiri. Dia cuma bilang, "Maaf Cinta, aku lagi sedih banget, aku pengen sendiri aja." Udah, nggak ada siapa-siapa lagi, Cinta sendirian. Air udah sampai leher, pulau udah mau lenyap, harapan udah nggak ada. Tapi, tepat di detik-detik terakhir, tiba-tiba ada suara tenang manggil, "Cinta, sini, naik ke perahuku." Cinta nengok, dan dia lihat ada seorang kakek tua di perahu yang sederhana, ngulurin tangannya. Udah nggak paca mikir lagi, Cinta langsung naik. Dan itu pas banget waktunya. Begitu dia di atas perahu, hush, pulaunya langsung tenggelam, hilang selamanya. Kakek itu ngebawa Cinta ke pulau terdekat, nurunin dia di sana. Aman. Tapi anehnya, begitu Cinta turun, si kakek langsung pergi begitu aja. Cinta baru sadar, saking panik dan bersyukurnya tadi, dia lupa berupa nanya siapa nama penolongnya. Penasaran banget, akhirnya Cinta nanya ke seorang tetua bijak di pulau baru itu. "Permisi Pak, Bapak tahu nggak siapa kakek yang barusan nyelamatin saya?" Tetua itu senyum, terus jawab dengan satu kata aja. Satu kata yang mengubah segalanya. "Oh, itu. Itu waktu." Cinta kaget, bingung. Kok bisa? Teman-temannya sendiri ninggalin dia, tapi waktu, sosok yang gak dia kenal, malah nolongin. Nah, ini inti dari ceritanya. Masih heran, Cinta nanya lagi. Mungkin ini pertanyaan terpenting. Tapi kenapa? Kenapa waktu mau nyelamatin saya,
sementara yang lain nggak peduli. Dan jawaban dari si tetua dalam banget. Dia bilang, karena cuma waktu yang tahu betapa berharganya cinta. Coba pikirin deh, kekayaan bisa hilang kan, kecantikan bisa pudar, kegembiraan juga datang dan pergi. Tapi nilai sejati dari cinta itu justru baru kelihatan dan terasa seiring berjalannya waktu. Nah, jadi cerita ini ngajak kita buat merenung. Coba deh tanya ke diri sendiri. Dalam hidup kamu, pernah nggak sih waktu akhirnya membuktikan nilai sebuah cinta yang mungkin awalnya kamu ragukan atau nggak kamu sadari? Itu pertanyaan dari kami, buat kamu bawa pulang dan renungkan.